Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zakir Fathullah Raffi dari kelas TI 22G kelompok tersesat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Aslab Statistika Industri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti atau memenuhi tugas akhir berupa penyampaian atau presentasi uji normalitas dan analisis of variance atau ANOVA. Di sini ada nama anggota dari kelompok tersesat. Yang pertama itu ada Dewi Kartika selaku ketua. Yang selanjutnya ada empat anggota lainnya, ada Aldi, ada saya sendiri, ada Welly, dan ada Yuyun. Lanjut langsung ke materi uji normalitas yang dilatar belakangi statistik adalah ukuran yang diperoleh dari sampel, yakni berupa data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Nah, tujuan dari praktikum itu sendiri, yang pertama, mahasiswa mampu mengumpulkan data primer dengan cara mengukur objek secara langsung dengan jangka sorong. Yang kedua, mahasiswa memahami ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengolah dan menyajikan data dalam berbagai bentuk. Yang keempat, siswa mampu menginterpretasikan penyajian data sehingga memudahkan dalam memahami informasi. Next. Tinjauan pustaka. Variabel merupakan suatu karakteristik atau atribut dari suatu individu atau kelompok yang apabila diukur atau diobservasikan selalu memiliki variasi atau hasil yang beragam. Variabel itu sendiri terdiri dari berbagai jenis, yakni variabel bebas atau independen, variabel terikat atau independen, atau dependen maksudnya, variabel aktif dan variabel di atribut, variabel kontinu, dan variabel kategori. Objek dari penelitian ini, praktikum mata kuliah statistika industri pada modul 2 maksudnya, ini adalah membandingkan data yang telah didapatkan dari responden yang mengisi kuesioner yang telah disebarkan. Nah, pengolahan datanya itu berupa Google Form yang telah dibuat oleh Verikan dan disebarluaskan kepada mahasiswa teknik industri dengan mengumpulkan sebanyak 20 data atau sampel. Setelah itu diolah menggunakan software SPSS. Pada software SPSS ini langsung saja kita masuk menggunakan menu Explore. Nah, pada menu Explore itu terdapat di menu Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Nah, lalu muncul box Explore dan pada box Explore terdapat faktor list, isi variabel yang ditentukan seperti misalnya jenis kelamin. Selanjutnya dependent list, isi variabel usia, nilai tinggi badan, nilai berat badan, atau ukuran sepatu dan lain-lain. Nah, pada form display ada tiga pilihan, bot, statistik, dan plots. Nah, klik plots bila perlu grafik box plot. Klik statistik bila tidak perlu grafik box plot. Dan klik bot bila perlu keduanya. Setelah itu, kita klik OK, maka akan muncul output berupa explore seperti ini. Oke, nah selanjutnya itu kita menggunakan cross tab. Pada cross tab itu sendiri sama seperti explore, terdapat di menu analyze, descriptive statistics, lalu kita pilih cross tabs. Pada from columns, isi variabel jenis kelamin. Pada from rows, isi dengan variabel yang akan dianalisis. Dalam hal ini, isi dengan variabel berat badan.
Selanjutnya, klik pilihan display clustered bar chart. Pilihan ini untuk menampilkan chart bar dari output. Maka nanti di output akan muncul berupa chart bar. Nah, selanjutnya, pada dialog box statistik, styles, dan format, biarkan sesuai dengan default SPSS. Terakhir, kita klik OK, maka akan muncul output berupa cross tab seperti ini, eh, jenis kelamin dan berat badan. Nah, ini bar chart, karena kita pilih menggunakan bar chart. Dan pada uji normalitas, skewness statistik per standar error. Skewness sama dengan 0,371 per 0,580. Maka skewness didapatkan 0,63. Kesimpulannya, eh, yang pertama, praktikan dapat mengumpulkan data primer dengan cara mengukur objek secara langsung menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat pengukur yang presisi dan akurat yang digunakan untuk mengukur dimensi, dapat mengukur panjang lebar dan ketebalan suatu objek dengan tepat sehingga data yang dikumpulkan akan menjadi data primer yang berkualitas. Yang kedua itu memahami ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data adalah hal yang penting dalam analisis statistik. Kedua konsep itu membantu mahasiswa dalam menganalisis dan memahami distribusi data, serta memberikan wawasan tentang variasi dan karakteristik kumpulan data yang mereka kerjakan. Pada laporan ini, data memiliki nilai skewness sebesar 0,63, maka data yang didapatkan dapat kita simpulkan berdistribusi normal. Praktikan diajar. Yang ketiga, praktikan diajarkan untuk menggunakan analisis data, visualisasi data, dan presentasi data. Menguasai keterampilan ini, mahasiswa dapat menjadi lebih efektif dalam menafsirkan dan mengkomunikasikan hasil analisis data secara mereka kepada pemangku kepentingan yang relevan. Yang keempat, kemampuan untuk menginterpretasikan penyajian data adalah keterampilan penting bagi praktikan. Praktikan dapat menggunakan data untuk membuat keputusan yang informasional dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang selanjutnya ada uji ANOVA. Untuk latar belakangnya sendiri, pada praktikum ini, praktikan perlu memahami penggunaan SPSS untuk kebutuhan kedepannya. Maka dari itu, praktikan diharuskan melakukan pengambilan data yang akan diolah menggunakan software SPSS. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa mampu memahami uji hipotesis harga rata-rata mulai dari populasi dengan menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami penyelesaian persoalan uji hipotesis harga rata-rata multipopulasi, analisis of variance atau ANOVA. Tinjauan pustaka analisis variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistik yang yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari dua sampel. Dalam praktik analisis variance dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai dugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. ANOVA atau analisis of variance ini digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel atau pengujian lebih dari dua data atau dua sampel. Untuk objeknya sendiri itu praktikan sama seperti di modul-modul sebelumnya, merupakan mahasiswa teknik industri yang telah mengisi Google Form. Data yang digunakan berupa ukuran sepatu para responden dengan kategori brand seperti Nike, New Balance, dan Adidas. Sama seperti di modul sebelumnya, praktikan apa, membuat Google Form untuk para responden yang telah mengisi. Setelah itu, masuk ke pengolahan data.
pada pengolahan datanya sendiri itu ada one way ANOVA, ada uji normalitas, dan two way ANOVA. Untuk one way ANOVA itu sendiri, eh, setelah mengisi database seperti variabel-variabel eh, Nike, New Balance, dan Adidas, langsung masuk saja ke menu dengan software SPSS. Kita masuk ke menu Analyze. Nah, pada submenu itu kita pilih One Way ANOVA, lalu masukkan variabel yang telah ditentukan eh, ke variabel brand pada faktor yang telah ditentukan. Selanjutnya, pilih option tandai descriptive homogeneity of variant test dan exclude cases analysis by analysis seperti nanti akan muncul output seperti ini, deskriptif dan tes homogenetif. Lalu klik OK, maka akan muncul hasilnya yaitu output deskriptif dan test of homogeneity of variance. Maka muncul juga output lainnya seperti uji hipotesis ini ada ANOVA, ada post hoc. Two-way ANOVA juga kurang lebih sama seperti one-way ANOVA, cuman ada tambahan berupa test between subject effect. Dan untuk kesimpulannya, laporan tersebut membahas tentang analisis varians atau ANOVA sebagai statistika inferal yang digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. ANOVA sendiri digunakan untuk analisis komparasi multivariabel dan memerlukan pemenuhan asumsi dasar seperti kenormalan distribusi data, kesamaan variasi atau antar kelompok, dan pengamatan yang bebas. Laporan tersebut juga mencakup teknik pengolahan data menggunakan software SPSS, khususnya dalam konteks penggunaan ANOVA untuk analisis data. Selain itu, pada laporan ini praktikan perlu laporan membahas tentang uji normalitas data, tuai ANOVA, dan klasifikasi ANOVA berdasarkan jumlah faktor yang diperhatikan. Analisis data dalam laporan tersebut melibatkan penelitian berupa data ukuran sepatu mahasiswa teknik industri dengan kategori brand sepatu seperti New Balance, Nike, dan Adidas yang diolah menggunakan ANOVA dengan tingkat signifikan 5%. Hasil analisis data mencakup output deskriptif, uji homogeneity, varians, dan uji ANOVA, serta uji post hoc. Seluruh proses analisis data tersebut bertujuan untuk memahami perbedaan nilai rata-rata ukuran sepatu berdasarkan brand yang telah diuji. Next. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi apabila ada salah kata maupun kurang dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.